Halo rekan trader, hari ini tanggal 29 Januari 2026, fokus utama pasar tertuju sepenuhnya pada keputusan suku bunga Federal Reserve. Hasil rapat dini hari tadi menunjukkan The Fed tetap mempertahankan suku bunga di level 3,75%. Namun konferensi pers semalam memberikan gejolak besar pada pergerakan XAU-USD. Ditambah lagi dengan data inflasi tingkat produsen Amerika yang mulai melandai. Pergerakan emas menjadi sangat krusial untuk kita perhatikan karena arah besar tren sedang ditentukan saat ini. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, perlu diingat bahwa seluruh materi dalam video ini disusun murni untuk tujuan edukasi dan berbagi informasi saja. Trading aset keuangan memiliki resiko yang sangat tinggi, jadi pastikan Anda melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan di pasar. Melihat kalender ekonomi hari ini, sentimen utama datang dari rilis suku bunga Amerika yang stabil di angka 3,75%. Meski angka ini sesuai konsensus, pasar merespons agresif pernyataan Jerome Powell terkait langkah kebijakan ke depan. Selain itu, ada data kepercayaan konsumen Jerman yang sedikit membaik, meski masih di zona negatif, serta keputusan suku bunga Bank of Canada di level 2,25%. Rentetan data ini menciptakan volatilitas tinggi yang berdampak langsung pada kekuatan likuiditas di market emas. Narasi makro pertama datang dari melandainya inflasi produsen di Amerika Serikat yang naik tipis 0,2%. Angka ini memberikan sinyal bahwa tekanan harga di tingkat hulu mulai terkendali, sehingga urgensi untuk kenaikan suku bunga agresif lanjutan menjadi berkurang. Situasi ini secara psikologis memberikan nafas lega bagi emas, karena ekspektasi inflasi yang stabil seringkali meredam penguatan dolar yang terlalu tajam. Dari daratan Eropa, Bank Sentral Eropa atau ECB memilih untuk tetap akomodatif meski risiko inflasi masih mengintai. Langkah ECB yang mempertahankan suku bunga tetap rendah dilakukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah krisis energi yang belum usai. Kebijakan ini membuat aset tanpa imbal hasil seperti emas tetap terlihat menarik bagi investor global yang mencari perlindungan aset di luar mata uang euro. Sementara itu, kabar kurang sedap datang dari sektor manufaktur Tiongkok yang melambat di bawah ekspektasi pasar. Sebagai konsumen emas terbesar di dunia, perlambatan ekonomi Tiongkok bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menekan permintaan fisik, namun di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global yang bersumber dari wilayah Asia ini justru sering memicu aliran modal masuk ke aset safe haven seperti emas. Indeks dolar atau DYX saat ini mulai menunjukkan pelemahan setelah sempat tertahan di area 97 poin. Jika kita perhatikan pergerakan candle harian, tekanan jual mulai terasa setelah dolar gagal menembus angka 98. Pelemahan DYX ini secara mekanis memberikan dorongan naik bagi harga XAU-USD. Karena emas menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya saat dolar kehilangan tenaga. Dari pasar obligasi, imbal hasil atau yield US 10-year berada di kisaran 4,25%. Secara sederhana, jika bunga obligasi ini turun, maka daya tarik menyimpan uang di bank atau surat utang berkurang, sehingga investor cenderung beralih kembali ke emas yang tidak memberikan bunga namun nilainya lebih stabil. Saat ini, pergerakan yield yang melandai memberikan angin segar bagi momentum kenaikan harga emas. Demikian analisis market untuk hari ini. Ingatlah bahwa dinamika pasar bisa berubah sewaktu-waktu, dan setiap strategi memiliki resikonya masing-masing. Keputusan jual maupun beli berada sepenuhnya di tangan Anda. Tetap gunakan manajemen resiko yang disiplin, dan sampai jumpa di video selanjutnya.